kamu semua, apa kabar? Di video kali ini saya mau make up seperti biasa make up, tapi yang membedakan adalah sekarang tuh saya mau make up sambil membahas tentang COVID-19. Saya tahu sih memang ini tuh mungkin saya terlambat, bukan mungkin, memang saya terlambat sekali buat bicara soal ini di saya punya YouTube channel, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, gitu. Kamu semua pasti sudah tahu tentang COVID ini, tapi saya cuma mau jadi penyakit ini nih, penyakit coronavirus, virus corona ini, itu tuh berasal dari novel coronavirus. Kalau kamu ingat wabah SARS di tahun 2002 sama 2003 tuh, terus sama tahun 2011 itu ada wabah MERS juga. Nah, itu tuh disebabkan oleh coronavirus. Terus virus corona nih udah termasuk ke dalam jenis virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Iya, itu namanya tuh virus zoonosis. Terus virus ini sendiri tuh pertama penyakit, bukan virus, penyakit. Ini dia punya kasus pertama tuh terjadi di Wuhan, Cina di pertengahan Desember 2019. Makanya dia punya nama tuh COVID-19. Sebenarnya virus ini tuh udah menyerang apa sih? Virus ini tuh udah menyerang kamu punya pernafasan, kamu punya paru-paru. Jadi saya mau bilang ke kamu semua kalau kamu harus hati-hati kalau jalan, jangan sampai kamu kena virus ini. Kasus pertama di Indonesia tuh tanggal 3 Maret 2020. Sedangkan untuk di seluruh dunia tertanggal 3 Maret itu sudah ada 76 negara yang terinfeksi positif corona. Kalau kamu pertama kali terinfeksi virus corona tuh kamu tidak akan rasa apa-apa sampai 14 hari ke depan. Jadi dia sudah ada di kamu punya badan selama 14 hari dulu, selama 2 minggu dulu, baru dia akan menunjukkan gejala-gejala. Dan selama kamu sudah terinfeksi tapi tidak ada gejala seperti demam, batuk, itu tuh kamu bisa menularkan itu ke orang lain loh. Maksudnya tuh sedih sekali. Meskipun kamu tidak tahu, kamu kalau sudah kena juga kamu bisa tularkan ke orang lain. Ya sambil saya make up kamu. Makanya tuh pemerintah orang kasih keluar itu kebijakan supaya 14 hari tenang saja di rumah. Kalau misalnya sudah 1 minggu nih sudah di rumah terus begini kamu keluar. Nah, kamu keluar tuh juga harus hati-hati. Misalnya ada keperluan apa gitu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, itu juga harus hati-hati karena bisa jadi pas kamu keluar itu kamu bisa terinfeksi. Jadi begitu, Beb. Sebenarnya ini saya bukannya menakut-nakut ya, cuma melihat situasi sekarang itu hati sampai hati sekali, demi hati tipu. Misalnya si A ini udah keluar, dia sudah 7 hari isolasi diri, terus dia keluar sebentar, terus pas dia keluar itu misalnya dia tidak ada persediaan hand sanitizer atau misalnya dia tidak ada masker buat dia pakai, terus dia pas pulang dia tidak langsung bersihkan dia punya badan, dia tidak langsung mandi, dia langsung baring di kasur begitu, baru dia tidak tahu kalau virus corona tuh sudah ada di dia. Itu tuh selama 14 hari pertama dia tidak akan rasa apa-apa, istilahnya tuh dia punya masa inkubasi itu tuh 14 hari. Dan setelah 14 hari itu baru udah akan rasa seperti batuknya tuh batuk kering, bukan batuk berdahak yang ada lendir itu tidak, tapi batuk kering, batuk, demam, sama sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena seperti tadi saya bilang virus corona tuh tadi saya bilang belum ya, pokoknya itu sudah dan menyerangkan punya paru-paru. Kita tuh terus takut dengan virus corona, itu memang benar sekali. Saya banyak lihat postingan-postingan kalau terus takut, kita ada Tuhan. Ya memang Tuhan tuh sangat menyayangi kita berdosa bagaimanapun juga tuh Tuhan tuh tetap akan sayang sama kita, karena kita tuh dia yang buat, dia yang ciptakan, jadi dia tetap akan sayang sama kita. Tapi coba kan pikir, virus corona ini juga Tuhan sayang. Meskipun dia terbaik begitu tuh Tuhan yang ciptakan, bukan manusia.
Meskipun orang bilang itu manusia yang ciptakan, tapi segala apapun yang ada di pikirannya manusia itu semua berasal dari Tuhan. Cuma kita yang berkehendak mau lakukan seperti bagaimana, mau menjalani seperti bagaimana. Ya toh, kan yang lebih rohani pasti tahu. Jadi karena Tuhan menyayangi semua makhluk di dunia ini tanpa terkecuali, tidak ada salahnya kalau kita juga menjaga kita punya diri sendiri, supaya tong terasa terinfeksi toh. Jadi kita harus apa ya, setidaknya kalau misalnya aku tidak peduli dengan orang lain, ya tidak salah. Maksudnya tuh setidaknya kalau kau tidak peduli dengan kau punya diri sendiri, kau harus pikirkan orang lain juga ya toh. Misalnya kau pikiran begini, saya tidak mungkin kena, saya tidak mungkin kena. Oke, tidak apa-apa, kau kalau berpikiran begitu tuh saya tidak akan menghakimi koi, tapi coba bayangkan kalau misalnya kau punya orang tua, atau jangankan orang tua, misalnya kau punya pacar. Kan anak muda zaman sekarang kan lebih sayang kadang punya pacar daripada kadang punya orang tua. Coba saja kamu bayangkan, baru begini nanti Tuhan ambil kamu punya pacar, tidak, itu cuma main-main saja, baru nanti kamu salahkan Tuhan lagi. Kerja bagus. Dan obatnya tuh belum ada ya sampai sekarang, meskipun sudah banyak yang bilang kalau di Israel sana ada bikin dia punya vaksin, atau di mana ada bikin dia punya vaksin. Tidak mungkin toh kalau dong mau jual dengan harga rendah, kan pikir kan bisa beli kan tidak nanti, kecuali kalau dong mau kasih gratis ya itu. Tapi kan kita juga tidak tahu permainan di dunia ini macam bagaimana, kita juga tidak tahu. Jadi kamu lebih baik mencegah daripada kamu mengobati. Dan cara bagaimana kalau kamu mencegah? Kamu jangan keluar dulu, jangan ketemu teman-teman dulu. Mungkin kalau anak muda tuh dong kena, dong bisa sembuh. Buat orang tua tuh pasti orang-orang yang lanjut usia, terus anak-anak kecil itu bagaimana? Kalau kamu lagi merantau, tidak usah pulang. Jangan pulang, please, saya mohon sekali. Kalau yang ini tuh saya mohon sekali, kamu jangan pulang. Karena tidak tahu nanti di perjalanan nanti kamu ketemu siapa, itu kan kita tidak tahu. Jangan sampai kamu pulang baru kamu punya orang tua. Misalnya kamu sakit batuk atau flu begitu, baru kamu keluar, usahakan pakai masker. Yang sehat itu tidak harus selalu pakai masker. Pokoknya kalau kamu keluar tuh jangan terlalu banyak pegang area muka. Kalau kamu pegang kamu punya muka, kamu harus pakai tisu. Tisu juga tisu yang harus baru. Jangan tisu yang kamu habis pakai kamu simpan di saku, terus nanti kamu jalan, terus nanti kamu ambil, terus kamu nanti pakai lagi. Paham? Menerapkan hidup sehat itu kamu di rumah jangan cuma tidur-tidur saja. Kamu harus, disarankan kamu bangun pagi, bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal juga. Biar tidurnya lebih awal tuh biar kamu pagi tuh kalau bangun tuh fresh, segar. Terus kalau di setiap story-story yang saya lihat itu dong berjemur setiap jam 9 sampai 10. Saya juga kalau misalnya bangun pagi tuh saya selalu buka saya punya horden. Jadi gitu berjemur. Terus habis itu selain kamu olahraga sendiri di rumah, misalkan bisa zumba, kan bisa buka YouTube terus kan bisa zumba begitu. Banyak tuh video-video zumba di YouTube. Makanan kan juga jangan makan yang cepat saji. Memang saya tahu kalau orang anak rantau tuh susah sekali untuk maksudnya, apalagi saya juga mengerti lah, maksudnya kita untuk sediakan bahan makan itu dengan uang yang pas-pasan itu sakit sekali. Memang kalau bicara sakit, tapi usahakan. Tapi lebih baik itu dong sarankan itu buat makan makanan yang sehat seperti buah. Itu kan juga harus siapkan di kos, di rumah, pokoknya begitu sudah. Minta maaf ya kalau misalnya saya punya bahasa ini terlalu berbelit-belit. Terus yang terkalah pentingnya lagi,
cuci tangan dengan baik dan benar. Kamu sudah tahu tata cara cuci tangan? Belum? Oh sudah. Meskipun kamu sudah tahu, tapi saya akan kasih tahu di sini. Tapi sabar, tunggu saya pakai ini dulu. Aduh, saya tidak bisa bikin di kamar mandi ya. Saya bikin di sini saja. Karena saya lagi makeup juga jadi. Kasih nyala air, kasih basah. Terus ambil sabun. Terus pertama tuh kamu bikin begini dulu. Begini. Di situ di belakang tangan nih, punggung tangan yang dok bilang bikin begini. Terus sebelahnya lagi. Nah, terus di sela-sela jari. Nah, begini. Sebelahnya lagi. Terus kamu kunci tangan begini kayak menyanyi terpujilah wahai engkau ya. Pokoknya begitu. Terus kamu gosok-gosok akan begini, terus sebelahnya lagi. Terus ibu jari kan tadi belum toh, jadi ibu jarinya lagi. Dua-duanya. Terus kamu bikin tangan kayak makan nasi, ambil nasi gitu toh. Nah, terus kamu bikin begini. Sebelahnya lagi. Sudah, terus habis itu jangan lupa kamu punya pergelangan tangan. Terus bilas, kasih nyala air, bilas akan. Sudah selesai, begitu saja. Kalau kamu bersin, kamu jangan bersin gitu. Jangan. Kamu bersin tuh kamu bikin begini, kayak kamu. Nah, itu bersin. Kalau kamu bersin begitu. Kalau kamu pakai tisu, kamu bersin tuh tutup semuanya. Dari hidung sampai mulut, jangan semua tutup. Hidung saya, tapi dari hidung sampai mulut semua tutup begini baru bersin. Baru tisunya langsung dibuang. Jangan kamu simpan. Kalau buang pada tempatnya ya, buang di tempat sampah. Terus kalau bisa kamu ada hand sanitizer lagi buat kasih bersih kamu punya tangan. Di kamu punya rumah, di kamu punya kos, jangan lupa untuk bersihkan semua, pokoknya dari gagang pintu, terus dari di meja, terus kamu punya HP sendiri, kamu punya laptop, itu tuh usahakan buat selalu dibersihkan. Kalau kamu keluar bawa laptop, misalnya kamu nongkrong, habis nongkrong di mana begitu. Sekarang masih ada orang nongkrong di kafe? Saya tidak tahu sih, karena saya tidak biasa keluar lagi semenjak ada ini, karena saya tidak mau menyusahkan orang lain. Sudah 1 minggu yang lalu saya sempat sakit, dan sakitnya tuh batuk, flu, dan demam. Sebenarnya tidak flu, cuma batuk sama demam, tapi saya tidak ada sesak nafas. Terus saya periksa ke rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit rujukan, nanti saya kasih dia punya link di bawah. Kamu bisa lihat rumah sakit rujukan di kamu punya daerah. Kemarin saja pas saya mau ke rumah sakit itu, saya takut pergi ke rumah sakit. Karena apa? Takut ketularan. Kebanyakan saya takutnya tuh sampai tidak bisa tidur 1 malam. Apalagi mereka tim medis yang ada di rumah sakit sana. Saya tidak bisa bayangkan dong punya kekhawatiran tuh sebesar apa, tapi dong tetap pergi bantu orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang tetap pergi kerja itu memang sih ada yang belum tahu, tapi ada juga yang sudah tahu tapi dong tetap pergi kerja. Terus buat kakak kamu semua yang masih kerja di tempat kerja itu juga kamu harus hati-hati. Kamu sekarang ini masih ada yang sekolah ke tidak? Kalau masih ada yang sekolah, coba komentar di bawah. Karena kebanyakan sekarang tuh sudah online, jadi tidak perlu ke sekolah lagi. Tapi kalau kamu sekolah, hati-hati ya. Saya cuma bisa bilang hati-hati saja. Dan kalau kamu main dengan kamu punya teman, saya tahu kalau main dengan teman tidak dekat-dekat itu sangat tidak asik sekali, tapi buat kamu punya keselamatan sendiri, buat kamu punya orang-orang di rumah punya keselamatan sendiri. Buat yang bisa mempersiapkan bahan makan di rumah itu saya mau bilang, kalau pikir-pikir mereka yang lain juga, pikir-pikir orang lain. Jangan karena kamu bisa beli jadi kamu borong saja semuanya begitu. Jangan, tidak usah. Kenapa jangan? Karena kasihan kalau orang lain pas mau beli sudah habis. Jadi sebutuhnya saja, mungkin 2 minggu cukup. Karena kan ya ada beberapa bahan makanan yang memang tidak bisa disimpan terlalu lama gitu. Jadi secukupnya saja, biar yang lain juga kebagian. Sama masker, kalau di sini tuh saya
Saya taunya tuh ada yang jual satu orang misalnya beli 5 masker, terus tidak bisa satu paku gitu ya, tapi 5 masker begitu. Terus sama ada kalau di Apotek 24 itu katanya dong harus install aplikasi, harus daftar dulu baru bisa beli, supaya tidak bisa beli di tempat lain lagi. Tapi kalau di tempat lain seperti di kita punya Pulau Tercinta Papua, teknisnya bagaimana tuh saya juga tidak tahu, saya juga sendiri tidak tahu. Jangan beli terlalu banyak, kasihan mereka yang misalnya lagi sakit terus pas ke apotek begini tidak ada masker, atau masker ada tapi pas dong periksa di rumah begini tuh maskernya tuh bekas pakai. Kan jahat sekali orang-orang. Kamu pastikan kalau kamu itu sakit cuma sakit biasa atau sudah terinfeksi. Kamu bisa lihat begini, kalau misalnya kamu baru pulang dari tempat-tempat yang negara-negara yang kena, atau dari kota-kota yang kena, misalnya seperti dari Jakarta, Surabaya, atau dari Jogja sini, atau misalnya dari luar negeri begitu yang sudah kena virus begitu toh. Kamu lihat lagi, kamu ada batuk atau tidak, kamu ada demam atau tidak, kamu ada sesak nafas atau tidak. Kalau ada, kamu bisa ke rumah sakit rujukan yang ada di bawah nih, di description box kamu bisa lihat untuk diperiksa. Kalau tidak, kan bisa mengkarantina kamu punya diri selama 14 hari. Kan bisa mengisolasikan diri sendiri. Atau misalnya kamu tidak datang dari tempat-tempat yang sudah terinfeksi corona, itu kan bisa mengisolasi diri. Tidak perlu kamu periksakan ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya selama 14 hari itu kalian tidak mengalami gejala-gejala seperti tadi, batuk, demam, sesak nafas, berarti kamu ya jaga kesehatan saja. Tapi kalau misalnya kamu ada gejala-gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas, itu pergi periksa sana, periksa. Aduh, saya salah pakai, saya punya brush buat bedak, saya pakai di kontur lagi. Bodoh. By the way, saya belum gambar alis. Kenapa saya selalu lupa gambar alis belakangan ini? Astaga. Saya bicara dari tadi sampai sekarang panjang lebar, yang pokoknya panjang lebar terus saya bicara tuh, itu tuh saya dapat dari HPU UGM. Sebenarnya sih harus banyak baca-baca informasi begitu. Sejauh ini yang saya biasa baca tuh dari HPU UGM. Oh iya, sama saya akan taruh ini juga, link website daftar hoax hoax. Pokoknya banyak sekali hoax yang mengenai virus ini yang beredar di kalangan masyarakat. Misalnya kamu ada pertanyaan baru, kamu misalnya malas buka ini, malas buka itu, kamu terabak, kamu chat saja ke saya atau komentar di bawah saja, nanti saya akan balas. Tentunya saya balas itu dengan ini, saya baca dulu baru saya balas ke kamu dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Apalagi buat kamu anak kecil yang ada nonton, saya tahu kamu nonton saya punya video ini. Maksudnya anak kecil tuh saya hari-hari di rumah sana, di Kali Harapan, di Nabire, di Jayapura, di Jogja sini. Pokoknya saya hari-hari semua yang sangat ingin mengetahui tentang virus corona tapi bingung dengan orang-orang dewasa punya kata-kata yang sangat berbelit-belit, komentar saya di bawah. Terus buat kamu yang tukang isap rokok, saya benci sama asap rokok, bukan berarti saya benci sama orang yang isap rokok. Memang dulu tuh saya kalau lihat orang isap rokok tuh saya sangat-sangat tidak suka, tapi ya bagaimana, saya punya adik laki-laki sendiri isap rokok, jadi saya belajar buat tidak benci orang yang isap rokok, tapi saya benci dia punya kelakuan. Bukan berarti saya benci dia orangnya. Sudah, kenapa saya jelaskan lagi sih? Aduh, saya ini begitu sudah, kalau orang pancing satu kali, padahal saya tidak dipancing siapa-siapa sih. Maksudnya kalau orang pancing satu kali, saya akan bicara terus sampai dia harus mengerti dulu. Saya cocok jadi ibu guru tuh. Nanti saya jadi ibu guru kalau saya sudah lulus. Oke, lupakan. Virus ini kan menyerang paru-paru. Terus kalau kamu sudah sering isap rokok itu kan kamu punya paru-paru kan sudah, ya memang saya tidak tahu sih kedokteran tuh macam bagaimana, cuma yang saya tahu tuh kalau isap rokok terlalu sering itu paru-paru bisa tidak seperti paru-paru yang normal begitu. Jadi ya kamu bayangkan saja kalau kamu sudah biasa isap rokok, kamu punya paru-paru sudah begitu, terus tambah lagi dengan virus ini. Terus buat kami yang biasa bilang nanti juga kalau misalnya kita kena virus itu juga bisa sembuh, mau ada dokter satu bilang tuh meskipun kan bisa sembuh dari COVID, tapi kan punya paru-paru tuh sudah rusak, jadi tidak bisa kembali lagi seperti dulu begitu kawan. Jadi kamu jaga kamu punya paru-paru tuh baik-baik. Sekarang saya mau selesaikan saya makeup dulu, nanti saya selesaikan saya punya makeup mata, bibir, sama blush on, nanti saya kembali lagi. Oke? Jangan kemana-mana.
mudah-mudahan kan paham ya dengan saya punya bacotan yang dari tadi, karena memang saya tidak tulis dia punya harus bicara ini saya tidak bikin begitu. Jadi saya cuma bicara apa saja, apa yang saya tahu dan apa yang saya rasa. Saya bicara apa yang saya rasa, saya bicara apa yang saya rasa sih. Saya sedih dengan keadaan yang sekarang ini. Saya punya persediaan bahan makan sini sudah, tapi beruntung sekali dari asrama, dari kita punya pihak asrama tuh mereka sangat-sangat baik sekali untuk kasih tong makan gitu. Jadi tadi tuh kita dapat kasih makan nasi kotak begitu hari ini, mungkin besok juga, mungkin lusa juga. Terus kamu kalau sakit itu kamu jangan kepala batu, kamu tinggal saja di rumah. Kalau sudah semakin parah begitu atau mungkin kamu sudah rasa tidak bisa begitu, kamu harus periksa saja ke dokter, ke rumah sakit. Mungkin ada yang saya lewatkan di video ini, mungkin juga yang kamu tahu keadaan di Papua atau mungkin apa yang salah saya bicara dari tadi, apa ada yang salah begitu, kamu bisa benarkan di komentar di bawah biar teman-teman yang lain yang nonton video ini juga bisa baca. Kalau memang saya ada salah kata begitu, saya minta maaf juga. Saya tidak akan minta like di video ini. Kalau kamu suka ya kamu like, kalau kamu tidak suka kamu dislike saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya kamu merasa video ini tuh bermanfaat, kamu share saja ke teman-teman yang kamu punya, ke adik-adik yang kamu punya. Oh ya, terus untuk makeup yang saya pakai sekarang, saya tidak bicara di video ini karena saya cuma mau bicara tentang COVID-19 saja. Jadi mungkin nanti di video selanjutnya, bukan mungkin, di video selanjutnya saya akan bikin, ada punya produk-produk apa saja yang saya pakai di sini, karena memang ini terjauh beda dengan yang biasa saya pakai sih. Ya begitu saja sih. Oke. Dah.